Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Risa, Alhamdulillah, sehat gak sehat Ustadzah? selalu. Amin, amin ya robbal alamin Ustadzah Mai. Pagi Semangat, hari ini semangat. siap Ustadzah harus tetap semangat ini ya, awal bulan. Mm. Pagi hari ini Ustadzah Mai bersyukurlah Allah menutupi aib kita. Saya persilahkan Ustadzah Mai. Terima kasih Mbak Risa dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu besar yang kita tidak mampu menghitungnya. Semoga saja ini akan terus membimbing hati kita tak henti-hentinya bersyukur agar nikmat tetap ditambahkan dan ampunan senantiasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap terlimpah kepada yang mulia junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai dengan kita-kita ini fa insyaallah yang tentunya senantiasa berusaha istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, di lembar kedua September 2025 ini sungguh sangat terasa nikmat Allah sejauh ini sampai saat ini yang sangat besar yang diberikan dari kita, dan adalah di satu nikmat yang sering ataupun luput kita sadari adalah nikmat Allah menutup aib dan dosa-dosa kita. Padahal jika seluruh keburukan kita dibuka di hadapan manusia, sungguh para pendengar sekalian, tidak ada seorang pun yang akan dekat dengan kita. Kan merasa muak, kan merasa jijik melihat diri kita. Tapi itulah, karena Allah itu ada sifat as-sitir, yaitu senantiasa menutupi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa anna Rasulullah ra'i rajulai yaqtasalu bil baro zibila izari fasa'idal min baro fahamidallahu wa asta alaihi summa qala innallaha azza wa jalla hayyun sitirun yuhibbul haya'a wa satra fa idza ihtasala ahadukum falyastatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang mandi di tempat terbuka tanpa mengenakan kain penutup. Beliau kemudian naik mimbar, lalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bersabda, sesungguhnya Allah itu hayyun, yang maha malu, sitir, yang maha menutupi. Allah mencintai sifat malu dan sifat menutupi.
Maka jika seseorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutupi dirinya dari pandangan orang lain. Ini disahihkan dari Abu Dawud. Nah, dari sinilah para pendengar sekalian yang berbahagia, salah satu dari yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sitir itu. Sesungguhnya Allah tidak hanya menutupi aib kita dari pandangan manusia, tetapi juga memberi kesempatan agar kita ini senantiasa tidak bosan memperbaiki apa yang telah kita lakukan, dosa, kesalahan, dan tanpa harus dipermalukan. Bahkan seorang sahabat Nabi Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwa ada yang pernah dinukilkan itu, ya, bahwa wahwal hayyu falaisa yatfahu abdahu inda tahahuri minhu bil isyani lakinnahu yulki alaihi sitrahu fahuwa sittiru wa sahibul ghufran. Dialah Allah Al-Hayyu. Dia tidak membuka aib hambanya saat hamba tersebut terang-terang dalam bermaksiat. Namun dia justru melemparkan tirai penutupnya. Dan dialah as-sitir yang maha menutupi dan mampu memberikan ampunan. Rasulullah juga menyampaikan, para pendengar sekalian yang berbahagia, setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat. Sesungguhnya termasuk menampakkan kemaksiatan adalah seseorang berbuat sesuatu perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya dia menceritakan perbuatannya tersebut. Padahal Allah sendiri telah menutupinya. Dia mengatakan, hai fulan, tadi malam saya berbuat demikian dan demikian. Sepanjang malam Tuhannya telah menutupi aibnya. Tetapi ketika pagi hari ia justru membuka penutup yang telah Allah tutupkan padanya. Ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim. Para pendengar sekalian yang berbahagia, bahkan di surat An-Nur pun Allah firmankan bahwa innalladzina yuhibbuna antasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adabun alimum fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang senang menebar atas tersebarnya berita bohong, ya, hoax itu sekarang istilahnya, yang sangat keji di kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan mendapat azab yang sangat pedih dunia dan akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, padahal sesungguhnya Allah kan tidak menyingkapkan kepada manusia aib mereka. Allah tuh menutupi banyakkan aib, dosa, dan kesalahan kita. Para pendengar sekalian, ada lagi yang berbunyi, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Lalu Allah menutupkan untuk hambanya tersebut penutupnya. Allah bertanya kepadanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Hamba itu pun mengatakan, ya wahai Rabbku. Sampai kemudian ketika Allah Ta'ala meminta dia agar mengakui dosanya, dan dia pun menyangka dia akan celaka, maka Allah mengatakan kepadanya, aku telah menutup dosa itu padamu di dunia, dan pada hari ini aku ampuni dosamu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, demikian juga yang pendek itu bahwa la yasturullaha ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jika Allah sudah menutupi dosa seorang hamba di dunia,
maka Allah akan menutupinya pula pada hari kiamat kelak. Nah, inilah menjadi kegembiraan orang-orang yang beriman sebagai kabar gembira basyirah ini, bahwa barang siapa yang Allah sudah tutup aibnya di dunia, maka itu pertanda bahwa Allah akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Nah, kalau ditutupi kan sudah insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Kenapa dia harus diumbar sendiri padahal Allah menutupnya? Jadi janganlah yang sudah Allah berikan kepada kita berupa tertutupnya aib kita ini, hendaknya juga kita simpan, kita syukuri. Nah, mensyukurinya itu dengan cara tidak akan melakukannya lagi, dalam artian tubu ilallah, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, diiringi dengan banyak berbuat kebajikan, kebaikan, amal soleh. Jadi saya ulang lagi bahwa la yasturu abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba itu menutupi aib orang lain di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguhlah Allah juga zaman bahwa kalau seandainya tadi Allah menyingkapkan dosa kita di hadapan manusia terutama, maka banyaklah kecelakaan bagi diri kita. Maka itu dipesankan, difirmankan Allah juga di surat An-Nahl 61 itu bahwa walau yuwakhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walaki yuakhiruhum ila ajalim musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah menghukum manusia dengan kezaliman mereka, berarti ini langsung dibalas kejelekannya. Niscaya Allah tidak akan meninggalkan satu makhluk pun melata di atas bumi ini. Jadi siapa yang salah langsung dihancurkan semuanya, kan tidak ada. Tetapi dia menangguhkan mereka sampai satu waktu yang sudah ditentukan. Nah, itulah yang tidak bisa diundur ataupun diperlambat. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan dan percepatan sesaat pun. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh inilah Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang terus senantiasa menegakkan tangan, menundukkan hati, memohon rahmat dan ampunannya, dengan terus Allah menutupi dan memberi kita waktu untuk bertobat. Selama tadi, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Karena kalau sudah saatnya, tidak bisa ada penundaan atau percepatan. Para pendengar sekalian ya berbahagia, fa insyaallah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Coba kita bayangkan seandainya aib dosa kita ini terbuka biak, terbuka lebar begitu. Setiap maksiat yang kita lakukan langsung diumumkan oleh sekitar kita. Setiap dosa yang kita simpan jadi tertulis di depan kita, di wajah kita. Terus setiap kesalahan yang kita sembunyikan tersiarkan kayak lamet, terus viral di medsos. Selalu seperti itu, bagaimana?
Apakah kiranya masih ada orang yang dekat-dekat kepada kita penuh dengan noda dosa yang tak pernah putus? Ya, apakah masih ada yang menyanjung kita? Ya, inilah yang dikatakan betapa ada suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sering istilahnya terlupa, bahkan mungkin abai. Padahal itu adalah nikmat yang juga besar. Di selain nikmat iman, nikmat Islam itu adalah ditutupnya aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Islam pun lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi juga mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila siapapun yang terlihat aibnya di hadapan kita, ya kita ikut menutupi. Jangan malah disebar luaskan. Waman satoro musliman satorohullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Nah, ini kan jelas ya. Jadi kalau toh ternyata orang itu sukanya atau hobinya atau senangnya itu membuka aib orang lain, maka ya akan kembali pada dirinya bahwa Allah pun akan membukanya di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Maka itulah para pendengar sekalian, apa yang sudah kita terima, rasa syukur itu sesungguhnya lah belum cukup dengan hanya mengucap alhamdulillah semata. Tetapi adalah diiringi dengan air mata, berupa air mata bertaubat. Kapok kailo itu betul-betul adalah yang saya sampaikan awal tadi, tubu ilallah taubatan nasuha. Wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dosa, kemaksiatan, kejahatan, kejalan itu terbuka kembali. Nah, itu penutupnya juga tidak lain dan tidak bukan adalah dengan berbanyak amal soleh. Gunakan dan kita optimalkan kesempatan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk menata diri. Bukan malah menuhankan hawa nafsu, menuhankan popularitas, menuhankan jabatan, menuhankan kekayaan yang itu akan menjadi kecelakaan bagi kita apabila kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya adalah juga karena kita telah dijaga oleh Allah, ya, maka kita juga ikut menjaga, yaitu tadi menutupi orang lain. Jadi pernah yang ada hadis, apabila seseorang artinya begitu sabda itu, apabila ada seseorang yang tersingkap kainnya penutup tubuhnya, apakah kamu akan membukanya? Semakin bukanya, maka tutuplah, karena adalah engkau juga akan berkaitan dengan hadis tadi bahwa Allah pun akan menutupi aibmu. Ya, itu
bukan malah dibuka dan dipertontonkan, membuat orang kemudian tawa, ya. Tetapi segeralah kita ikut menutupinya. Nah, inilah edisi muhasabah renungan pagi ini di 10 Rabiul Awal 1447 Hijriah, di bulan-bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad, ya, itu semata. Berselawatnya adalah di dalam arti yang sebenarnya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah menutup aib diri orang lain. Jangan sampai apa yang sudah terbungkus kadang dibongkar, ya. Bahkan itu kadang-kadang tidak terasa adalah tentang dirinya sendiri. Maka rahmat Allah yang besar yang kita terima ini jangan sampai kemudian hancur oleh diri kita sendiri. Insya Allah semoga tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doanya itu, Allahumma astur aurati wa amin rawati waghfir dunubana wa tub alaina innaka antad tawwabur rahim. Insya Allah. Begitu para pendengar sekalian yang berbahagia. Masya Allah. Siap Ustazah Maisyarah. Luar biasa banyak sekali nasihat yang telah disampaikan oleh Ustazah Hajah Maisyarah SPD Saudara tentang bersyukurlah Allah menutupi aib kita. Kami selanjutnya mengundang Anda Saudara untuk berdiskusi langsung bersama kami. Silakan di line telepon kami 495850 atau Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda Saudara di WhatsApp kami ya di 081555600915. Sudah ada Bu Wariah di Polaman Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya kalau habis sholat kirim doa kepada siapa saja terus kepada almarhum. Sebelum itu mungkin Ustazah, kalau kirim doa urutan tata laksananya pripun ngaten Ustazah? Oh ya, jadi dalam doa usai sholat adalah pertama tentu saja menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah dengan Asmaul Husnanya. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berikutnya adalah mohon pada Allah ampunan untuk diri ini yang paling insya Allah dihafal dan paling terkenal di kalangan orang muslim adalah Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian doa kepada kedua orang tua, ya. Kemudian yang paling dekat setelah orang tua kan kerabat, mungkin dari kalau istri kepada suami, suami kepada istri, atau kepada anak atau yang lain. Dan itu kalau kemudian banyak bisa terangkum di dalam doa yang bersama-sama kepada seluruh kaum muslimin dan kemuslimat. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Seperti itu Bunda Wahria. Nah, berikutnya silahkan doa apa yang diharapkan, yang dimohonkan. Nah, itu ya terserah mana yang panjenengan. Tapi sebelumnya adalah doa-doa semacam itu. Ya, yeah. Siap Ustazah. Kembali bisa dicoba untuk Pak Suhoirianto yang bergabung di panggilan WhatsApp di 081555600915. Kita terima terlebih dahulu Ustazah. Assalamualaikum Pak Suhoirianto. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Selamat pagi Ustazah Mbak Maisyarah. Pak Suhoirianto mohon izin bisa sedikit dikecilkan radionya Pak agar tidak feedback ini. Kami terima audionya.
Sampun. Baik, sampun. Monggo silakan Pak Suhairianto. Inggih. Assalamualaikum Ustazah Maisarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, Nggih, Pak, sehat monggo. selalu. Amin, Nggih, amin. mohon pencerahan kula tanya tentang kalau sholat apakah sering-sering mengkodok itu dikatakan sah. Di samping itu soal masalah sholat rakaatnya selama sehari satu malam melaksanakan 5 waktu. Itu rakaatnya enggak semua sama, kok berbeda-beda. Nggih, niki kemawon ingkang kula tanggepaken dumateng panjenengan pada matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Dua pertanyaan Ustazah, kalau sering Mengkodok kodok ini sholat. istilahnya kan mengganti. Nah, mengganti ini nyaur. Pada dasarnya, kalau bukan karena sesuatu hal yang sangat-sangat genting atau sakit dan sebagainya, nah ini muni sering. Nah, ya kalau sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu sesuai dengan rukunnya, ya tentu saja sah saja. Dalam artian sah itu yang penting adalah pertama takbiratul ihram, kemudian yang ini terutama ya yang rukunnya yang penting ada Fatihah, kemudian gerakan ruku, gerakan iktidal, kemudian gerakan sujud, duduk antara dua sujud dan sujud lagi. Pokoknya rukun-rukun yang 13 itu diikuti, tentu saja sah saja. Cuma saja kodonya ini atau bisa mungkin jamak. Nah, ini sering-seringnya apabila memang dalam keadaan sangat darurat misalnya. Darurat itu tadi berkenaan dengan sakit ya ataupun dalam perjalanan jauh. Tapi kalau kemudian ini kebiasaan karena bolak-balik tertidur ataupun juga ya ini sholatnya memang sah, tetapi adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menyepelekan. Ya, ngapunten itu yang saya tangkap, Pak. Tapi pada hakikatnya ya apabila sesuai dengan rukunnya maka tidak mengapa. Istilahnya tetap saja sah sholatnya. Jangan sampai tertinggal takbiratul ihramnya dan juga bacaan Al-Fatihahnya. Kalau surat tertinggal misalnya saja terlupakan, ya tetap sah sholatnya. Nah ini kenapa kok berbeda-beda 17 rakaat itu? Subhanallah, ini Allah yang maha perkasa, yang tahu segala isi hati manusia dan kegiatan manusia pada hakikatnya. Nah ini yang kemudian dipelajari bahwa tubuh kita ini senantiasa membutuhkan energi. Kenapa subuh ini adalah cuma 2 rakaat? Fa insya Allah setelah dianalisa oleh beberapa pakar ya para cendekiawan muslim dan para alim ulama itu bahwa malamnya adalah sudah diawali dengan tahajud fa insyaallah. Maka itu ada perintah wa minal laili fatahajjat bi nafilatalak, bahwa disaksikan oleh seluruh malaikat. Ya. Sehingga karena energinya ini sudah cukup, istilahnya sholat itu kan sama dengan dicas ya Pak ya, energi kita ya. Karena sudah cukup, maka Allah hanya beri 2 rakaat saja. Kemudian diperintahkan untuk siru fil ardi, melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini banyak energi yang kita keluarkan, kemudian juga tenaga dan pikiran banyak untuk fitunya wal akhirah, bekal dunia akhirat, maka harus dicasnya lebih banyak, yaitu 4 rakaat. Demikian juga waktu asar, karena ini masih banyak kegiatan keduniawian terutama, supaya ini nanti tetap bersemangat,
ditambah lagi energinya, yaitu dengan sholat 4 rakaat. Tetapi pada penghujung malam pertengahan, tengah-tengah ini ya sudah ada jeda antara istirahat, maka oleh Allah diperintahkan cuma 3 rakaat berupa maghrib itu. Nah, supaya menuju malam ini untuk bekal nanti supaya bisa energinya penuh ya, maka kenapa malah menuju malam ini harus casnya lebih banyak ya, seperti kalau kita ngecas HP, nah malam itu kemudian supaya penuh dengan 4 rakaat isya malam penuh ini diharapkan, maka saat Allah memanggil wa minal laili fatahajjat bihi tadi untuk bertahajud malam hari, kita ada kekuatan lahir batin sehingga menjadi 4 rakaat. Seperti itulah Pak. Insya Allah semoga menambah semangat kita, energi kita senantiasa penuh, dalam artian adalah penuh dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Begitu. Baik, siap. Suhriyanto. Ustadzah. Bu Yuni di Lawakwaru, Ustadzah. Assalamualaikum Ustadzah. Kalau kita pernah berbuat salah ke orang lain, tapi beliaunya tidak membongkar kesalahan kita, apakah itu termasuk Allah yang menutup aib kita juga? Sebelum menjawab Bu Yuni, Ustadzah, kita terima di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Riza. Alhamdulillah. Mas Fari sehat? Amin, Mbak Riza. Kok Baik. kadang bisa, kadang enggak ini, Mbak Riza? Ini alhamdulillah bisa ya. Monggo Iya, silakan. kalau pas Mas sulit kok sulit ya. Baik. Monggo silakan Mas Iya, Faris. saya kadang ketawa sambil mencet HP dua saya panjer semua itu Aduh. di jam ya. Nah, langsung ke pertanyaannya ya, Mbak Monggo, Riza ya. monggo. Nah, ini terkait mengerjakan sholat duhur ya. Saya tuh kadang itu orangnya suka ngantuk sebelum Mbak Risa. Kadang Baik. habis sudah ya benar sudah terdengar azan ya, tapi kadang makan lah, setelah itu kekenyangan lah, itu langsung ketiduran lah. Tahu-tahu sudah asar itulah. Tahu-tahu saya terbangun loh. Aku tadi kayak belum sholat duhur lah, tapi kok sudah asar lah, itu Baik. gimana? Apa masih bisa apa tidak gitu dikerjakannya? Matur suwun Mbak Riza. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. 2 pertanyaan Ustadzah. Baik Bu Yuni tadi, insya Allah ya itulah yang saya sampaikan awal itu, bersyukur betul kita ini ya. Itulah caranya Allah menutup aib kita. Baik dari Allah sendiri dan itu kemudian lewat orang lain ini tadi, walaupun dia tahu tetapi dia beliau itu diam saja. Ya, alhamdulillah. Nah, inilah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Karena itulah sebaliknya, kalau toh kita juga tahu bahwa itu tidak perlu apalagi sampai diumumkan dan membuat celaka orang, ya maka harus ditutupi ya. Kecuali ada perkecualian ya tentang ini, kejahatan-kejahatan yang memang harus dilaporkan. Beda ya antara aib dan kejahatan yang harus dilaporkan. Begitu Bu Yuni, dan melaporkannya ini ya langsung kepada yang berwenang ya, tidak dari mulut ke mulut akhirnya menjadi tadi aib, tapi harus karena kejahatan ya memang harus segera dilaporkan. Nah, begitu Mas Faris ya, inilah mungkin yang kaitannya dengan Pak Suhriyanto tadi ya. Duhur sudah waktunya kekenyangan, ketiduran, sampai asar. Astagfirullahaladzim. Nah, bersegera mesti begitu ya. Ya Allah, turun sholat duhur kalau sudah asar. Ya, langsung aja Mas. Di double namanya, di kodok ini tadi. Namanya jamak takhir. Ya, sholat dulu, duhurnya dulu, baru asar. Ya tetap sah saja. Cuma nuwun sewu, ya pelajaran bagi kita. Ya jawab bendino, ya. Oh gelek, ya. Dan ini adalah kita abai, ya. Jadi pokoknya yang penting Mas Faris dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saya berada, hal-hal semacam ini jangan menjadi kebiasaan. Ya.
Dan itulah yang dianggap oleh Allah abai. Ya, sehingga istilahnya meremehkan. Ya, tetapi kalau memang terlalu payah banget, pekerjaan yang sangat berat banget, ya sampai kemudian harus diqadha, dijamak seperti itu, insya Allah sambil terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten ya Allah, tidak sengaja, bukan sengaja. Semoga kau beri lagi kebugaran, semoga dapat bisa melaksanakan perintahmu dengan lebih baik. Begitu Mas Faris. Baik. Dan Pak Suhrianto tadi ada Dan kaitannya. Bu Yuni tadi nggak Ustadzah yang di WhatsApp. Di line telepon kembali kami terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Bentar. Assalamualaikum Ibu Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit, ini baru masih belum pulih 100% Bu. Saya baru habis ikut demonstrasi pada tanggal 28, jadi masih kondisi belum stabil kan di sini. Begini Bu, benar saya kena begini Bu, tentang berkaitan dengan masalah watawa sobil hak, watawa sobil sob. Kita saling mengingatkan kan. Nah di mana gini Bu, di situasi sekarang kan, di mana rakyat kecil turun ke jalan itu adalah seolah mengingatkan para pemimpin kita, para dewan itu dipilih oleh rakyat. Ternyata kalau tidak diingatkan mungkin seterlena aja kan. Yang kenapa diingatkan Bu? Saya dari rumah terjun itu adalah niat dari hati sanubari melihat kondisi rakyat saya ini adalah begitu susah 17 Bu. Sedangkan mereka bergelimang dengan menari-nari berjoget di atas rakyat kecil. Nah bagaimana? Manfaat tidak? Saya ikhlas karena Allah demi rakyat yang susah cari makan juga susah. Dan mereka begitu berhura-hura. Bagaimana Pak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kaitannya dengan ini. Istilahnya keikhlasan itu hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi ada banyak cara untuk saling mengingatkan itu. Termasuk ini tadi yang awalnya ikhlas, tapi karena tanpa kita sadari, ternyata memang ada skenario ataupun juga yang sangat dikhawatirkan adalah ditunggangi dengan oknum-oknum lain. Ya, salah satunya adalah sampai merusak, menghancurkan, itu kan larangan dari Allah. Jangan sampai melakukan fil ardi mufsidin itu, jadi para perusak itu. Janganlah kamu merusak, tapi apa yang mereka katakan? Innama nahnu muslihun. Kita ini membuat bagaimana kalau kemudian menjadi perusak. Selain merusak, kemudian menjarah. Nah ini kan tadi niatnya karena mengingatkan. Kok mengambil hak orang lain? Itulah namanya, ngapunten Mbak Risa, ada istilah baru, amar ma'ruf nyambi mungkar ini. Nah nyambi mungkarnya itu mengingatkannya, tetapi kemudian malah mengambili, menghancurkan. Inilah yang tidak benar. Ya, jadi sampai kemudian ada kerusakan, kehancuran di mana-mana. Tadi katanya mengingatkan dengan cara-cara yang santun yang bisa betul-betul menggugah situasi, dan ini adalah tidak gegabah dengan penuh emosional. Ya, jadi inilah yang ada ketidakbenarannya di situ sampai merusak, menghancurkan. Niat yang ikhlas mengingatnya dengan cara yang baik, ya seperti itu. Ya Pak Irwan. Maka alhamdulillah di Kota Malang kemarin juga sudah para dari BEM atau dari mana juga kelompok lain sudah berupaya dengan cara berdamai supaya kembali tenang, dan itu kemudian belakangan baru kemudian nanti ada urusan dengan yang lebih baik lagi. Saya kira begitu, Mbak Risa. Ini sangat rawan sekali, ya maka akan tidak terasa juga bisa menghancurkan diri sendiri tadi. Keniatan yang ikhlas tadi rusak, ya karena ikut-ikutan dengan yang tidak baik dan hanyut dengan provokasi yang tidak bertanggung jawab. Baik.
Di WhatsApp saya bacakan kembali, ada Pak Eko di Gadang. Ustazah, Assalamualaikum, saya pernah kecopetan, pelakunya ternyata tetangga. Dia minta maaf secara diam-diam ke saya, nggak ada orang lain yang tahu. Apa saya harus diamkan saja atau tetap saya kasih tahu warga? Nah, ini terkait tentang kezoliman ini Ustazah. Oh ya. Bagaimana kemudian Tapi kalau orangnya mengatasinya? kemudian itu adalah sudah langsung datang dan minta maaf, Nggih. ya juga kita pendam, tidak usah mudahan hati-hati loh ana wong iki copet. Nah, ini kan pernah ada sebuah kisah yang sangat indah, seorang anak yang di kelas yang kemudian kehilangan arloji, kemudian diumumkan, ya semuanya coba kalian maju ke depan, semuanya maju ke depan, ya. Nah, ternyata matanya juga ditutup, dan saat itulah dulu guru juga menggeledah, maka ditemukanlah salah satu dari benda itu, arloji itu, dan kemudian tanpa beramai-ramai, tanpa satupun yang tahu siapa yang ngambil, tetapi Bapak guru ini kemudian mengembalikan kepada yang berhak, tanpa beritahukan yang mengambil si ini. Nah, sekian tahun lamanya barulah kemudian si anak menjadi orang yang berhasil, dan dia kemudian tidak merasa dipermalukan di hadapan teman. Tidak ada yang tahu siapa yang mengambil. Tidak tahu, tapi Pak Guru itu pun juga tidak tahu sih ya. Cuma Pak Guru juga menutup mata bahwa bukan si A, si B, tidak menjustis begitu. Dan kemudian sudah berhasil mengaku bahwa Bapak Guru telah menutupi aib saya waktu itu, dan saya kemudian takut dan tidak melakukan lagi sampai saya menjadi orang yang berhasil. Seperti ini nggih, Pak Eko. Ya, caranya, indahnya Allah kalau sudah menutupi aib dan malah memberinya hidayah, petunjuk, barokah. Semoga saja copet tadi tetap dengan doakan agar dia mencari pekerjaan dengan cara yang halal dan baik. Kalau perlu kadang sering panjenengan beri bantuan, mungkin karena kekurangan yang terpaksa sehingga harus melakukan semacam itu. Malah ini akan kebaikan kembali kepada panjenengan yang tak terhingga. Yeah. Siap Ustazah. Alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara untuk pagi hari ini Ustazah. Sebagai pesan perbincangan kita pagi ini, monggo Ustazah. Ya, terima kasih Mbak Resa atas kebersamaannya di pagi yang cerah ini. Karena itulah pengingat kita, terutama saya pribadi, sungguh-sungguh ya Allah, kalau bukan karena Rahman dan Rahim-Mu, maka sungguh binasalah kami. Tetapi dengan keindahan-Mu, Kau tutupkan semua kejelekan-kejelekan sehingga kami terus bisa berbuat kebaikan dan bertobat kepadamu dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Maka terimalah ya Allah tobat kami. Faghfir dunubana wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Tolong juga ya Allah, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Tutuplah aib-aib kami jangan sampai terbuka, kecuali Kau beri ampunan fid dunya wal akhirah. Beri keselamatan fid dunya wal akhirah, akhirnya kami bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Terima kasih untuk para pendengar semuanya. Namun demikian mohon maaf atas segala kefakiran dan kelemahan kami. Semoga Allah tetap memberikan hidayah ilmu yang barokah dan kita bisa selalu sharing bersama-sama untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur dan hamba yang menjadi lebih baik dimanapun saja berada. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah Hajah Maisyarah SPD. Bersyukurlah Allah menutupi aib kita. Banyak sekali pesan-pesan penting yang telah beliau sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini saudara.